Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan survei pencapaian tugas perkembangan peserta didik dalam lingkup sekolah menengah atas. Kelompok 5 beranggotakan oleh 5 anggota. 1. Amiruddin Falih Afandi. Yang kedua, Dea Rahayu Pratiwi. Yang ketiga, Kasbullah. Yang keempat, Muhammad Endi Yuniansyah. Yang kelima, Rizky Nur Hasanah. Hasil kuesioner. Kuesioner ini dilaksanakan dengan menyebarkan link Google Form dengan bantuan media sosial. Sampai survei telah diisi oleh 41 orang siswa-siswi SMA dari daerah Malang, Magetan, dan Banyuwangi yang berumur 16 sampai 18 tahun. Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut. A. Memeriksa isian Google Form apakah semua responden menjawab seluruh item pertanyaan. Dari hasil pemeriksaan data ternyata seluruh angket sudah dijawab oleh seluruh responden. B. Menganalisis hasil data jawaban kuesioner dari setiap responden di Google Form. Selanjutnya hasil data. Untuk hasil data dari kuesioner yang kami lakukan, yang pertama dari 61% jawab setuju pada item nomor 1, nomor 2 87,8%, nomor 3 63,4%, nomor 4 80,5%, nomor 5 80,5%, nomor 6 61%, kemudian nomor 7 78%, nomor 8 51,2%, nomor 9 80,5%, yang ke-10 100% jawab setuju, nomor 14 90,2%, nomor 15 97,6%, nomor 16 97,6%, nomor 17 53,7%, dan yang terakhir dengan 51,2%. Hasil dari tersebut dari ke-6 aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosi, aspek sosial, aspek moral, spiritual, dan yang terakhir aspek psikoseksual. Nah, untuk pembahasan perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya peningkatan sikap dan perilaku berkanak-kanak serta berusaha untuk mencapai kemampuan sikap dan perilaku secara dewasa. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologis menuntut remaja untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Proses tersebut merupakan tugas-tugas perkembangan fisik dan psikis yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu. Setelah dilakukan kuesioner terhadap 41 siswa atau siswi sekolah menengah ke atas tentang pencapaian tugas perkembangan peserta didik dalam lingkup SMA. Dengan cara pengisian kuesioner, diperoleh hasil skor sebesar 85,4% dengan kategori baik, yang artinya siswa sudah dapat dikatakan baik dalam mengetahui, memahami, dan menjalani tugas-tugas perkembangannya. Dan berikut adalah aspek-aspek yang diteliti dalam survei ini. Yang pertama, menerima keadaan fisik. Dari hasil kuesioner yang dilakukan sesuai aspek pertama mengenai penerimaan terhadap keadaan fisiknya, diperoleh skor 70,7%, termasuk dalam kategori baik, sehingga remaja bisa dikatakan mampu menerima perubahan fisiknya dengan sangat baik. Namun tidak semua remaja dapat menerimanya dengan baik pula, dikarenakan masih ada remaja yang belum bisa menerima perubahan fisiknya. Perubahan fisik pada remaja dapat memengaruhi perkembangan remaja termasuk sehingga perubahan fisik pada remaja dapat memengaruhi perkembangan remaja tersebut sehingga mengakibatkan banyak remaja yang tidak bisa menerima perubahan pada fisiknya. Perubahan fisik yang dialami remaja seperti warna kulit, warna wajah, dan pertumbuhan alat vital. Menurut Ratrioso menyatakan keadaan fisik yang dimiliki remaja hampir sebagian besar tidak sesuai dengan harapan mereka. Warna kulit yang menghitam padahal ingin kulit yang warna putih. Wajah yang berjerawat di saat menginginkan kemulusan wajah. Postur tubuh yang gemuk tak kalah mendambakan tubuh yang atletis agar menarik perhatian orang lain.
adalah beberapa kenyataan yang sering dihadapi remaja jika membahas tentang keadaan fisik mereka. Selanjutnya ialah mencapai kemandirian emosional. Dari hasil kuesioner yang telah dilakukan sesuai rumusan masalah pertama mengenai pencapaian kemandirian emosional diperoleh skor 70% termasuk dalam kategori baik. Yang artinya remaja bisa dikatakan mampu untuk mengelola emosi, memandirikan emosi, menyemangati diri sendiri, dan menahan rasa marah serta mengeluarkan unek-unek dengan baik. Apabila remaja gagal dalam melaksanakan tugas perkembangan ini, akan menjadi dewasa yang tidak merdeka. Ia akan terikat dan tergantung pada orang tua atau orang lain. Sedangkan menurut Ratrioso menyatakan yang dimaksud kemandirian emosional dari orang tua adalah kemampuan untuk bisa mandiri mengendalikan emosi tanpa campur tangan orang tua. Kamu bisa menyemangati dirimu sendiri dengan menahan rasa marah serta mengeluarkan unek-unek dari dalam hati dengan cara yang santun tanpa ketergantungan pada perhatian dari orang tua kamu. Selanjutnya, untuk yang ketiga ialah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Dari hasil kuesioner yang dilakukan sesuai rumusan masalah pertama mengenai menjalin hubungan dengan lawan jenis diperoleh skor 65%, termasuk dalam kategori yang cukup baik. Artinya, remaja bisa dikatakan sudah mampu menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dengan cukup baik dan tidak mengalami kesulitan dalam bergaul. Namun, tidak semua remaja menjalin hubungan yang mampu beradaptasi dalam melakukan hubungan dengan teman. Terkadang, sebagai dampak dari berubahnya keadaan remaja mengalami kecanggungan dalam menjalin hubungan dengan teman baik sejenis maupun lawan jenisnya. Selain dari masalah perbedaan prinsip atau kebiasaan juga menghambat remaja dalam bergaul. Menurut Harlock, menyatakan dengan lawan jenis menjadi hubungan dengan berarti dan jenis harus bergaul dengan mereka. Yang keempat, mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Dari hasil penelitian yang dilakukan sesuai rumusan masalah pertama mengenai mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab, diperoleh skor 82,9%, termasuk dalam kategori baik, artinya remaja bisa dikatakan mampu memahami dan menjalaninya dengan baik. Perkembangan sosial yang bertanggung jawab pada remaja mempengaruhi perkembangan remaja dalam hubungan sosialnya dengan teman sebaya maupun yang lebih tua. Remaja harus mampu bertanggung jawab dalam memecahkan masalah sosial secara baik. Menurut Asrori menyatakan hakikat tugas pengembangan perilaku sosial yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat dalam bertingkah laku. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebagai jawaban dari uraian masalah umum yang dikemukakan dalam kuesioner ini, maka kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tugas-tugas perkembangan peserta didik pada siswa-siswi sekolah menengah atas negeri secara umum dapat dikategorikan baik. Berikut saya perwakilan dari kelompok 5 akan menampilkan kuesioner yang kami sebarkan melalui WA pada responden yaitu siswa-siswi SMA. Jadi kuesioner yang kami sebarkan berisi 18 pertanyaan yang diisi dengan melalui Gform dan berisi 18 butir soal. Untuk rinciannya pada 6 aspek yang didata, yaitu pada opsi nomor
pada pertanyaan nomor 1, 2, 3 terkait aspek fisik, kemudian 4, 5, 6 sebagai aspek kognitif, kemudian nomor 7, 8, 9 aspek emosi, selanjutnya 10, 11, 12 terkait aspek sosial. Untuk soal nomor selanjutnya aspek moral spiritual, dan untuk 3 nomor terakhir terkait aspek psikoseksual. Terima kasih. Untuk datanya sudah terkumpul 41 responden. Oke, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.